Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Rizky Agus Arianto, asisten dosen dari mata kuliah Elektronika Industri Praktik. Di pertemuan 5 kali ini, saya akan membahas kembali terkait dengan apa yang sudah kita bahas di kelas sebelumnya. Nah, sesuai dengan materi itu, kita akan coba mensimulasikan scan 2 pada Factorio menggunakan software diagram software pemrograman dari EcoStructure. Nah, untuk langkah awal, silakan masuk di bagian Factorio. Di situ ada menu Home. Silakan masuk ke bagian Scan. Pilih yang 2, Set dan Reset. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada beberapa komponen aktuator dan input. Nah, aktuator di sini ada 2 ya. Yang pertama konveyor A dan konveyor B. Nah, selanjutnya ada komponen input berupa 2 sensor A dan sensor B. Nah, pada sistem yang akan kita buat nanti, kita akan coba memindahkan box yang ada pada konveyor 1 menuju konveyor 2. Nah, selama perpindahannya itu nanti dia akan dideteksi oleh sensor A. Nah, sensor A ini fungsinya adalah untuk mendeteksi objek. Nah, ketika mendeteksi objek itu nantinya akan mengaktifkan konveyor 2. Nah, bersamaan dengan itu nanti dalam beberapa detik kemudian si konveyor A akan berhenti. Nah, ketika box itu telah dideteksi oleh sensor B, maka nanti konveyor B akan mematikan sistemnya. Nah, setelah itu bisa ditambahkan untuk part-part daripada controllernya. Bisa masuk ke bagian ini, panel window. Terus di bagian operator kita akan memasukkan beberapa. Yang pertama itu tombol emergency, tombol stop, tombol start, dan lampu indikatornya. Nah, setelah menginputkan beberapa komponen,
Yang pertama di sini ada tombol emergency. Tombol emergency ini fungsinya adalah untuk mematikan keseluruhan daripada proses yang ada di mesin. Kemudian tombol stop juga demikian. Nah, tombol stop ini nantinya akan berfungsi untuk mengaktifkan ketika pertama kali program dinyalakan. Nah, tombol lampu merah dan lampu hijau di sini fungsinya sebagai indikator. Jadi ketika tombol merah ini nyala, maka dia menandakan bahwa sistem ini sedang tidak bekerja. Sebaliknya, tombol warna hijau ini sebagai indikator bahwa sistem itu sedang dalam bekerja. Nah, kemudian setelah proses ini bisa masuk ke bagian dock all tag. Nah, di dock all tag ini kita akan mengubah nama-nama dari komponen yang sudah dimasukkan. Yang pertama itu cukup di bagian conveyor, karena di conveyor ini dia masih namanya default. Jadi untuk memudahkan kita nanti memasukkan address ke dalam drivernya, bisa diubah untuk nama-namanya. Misalkan untuk entry conveyor kita ubah namanya dia jadi live conveyor. Yang conveyor ubah nama ke right conveyor. Nah, cukup udah aja. Kalau sisanya mungkin teman-teman mau diubah nama silahkan. Nah, kalau sudah di clear dock all tag. Nah, pada bagian ini kita sudah dapat memvisualisasikan kiranya nanti apa-apa aja yang ada pada sistem. Yang pertama ada panel box. Panel box ini fungsinya adalah untuk operator mengaktifkan atau mematikan sistem. Nah, sebelum membuat program kita harus menganalisis kira-kira input dan output apa saja yang ada pada sistem. Yang pertama di bagian input itu yang pertama ada di panel box. Di panel box untuk inputnya sendiri ada push button start, push button stop, kemudian tombol emergency. Nah, sensor ini juga termasuk dalam kategori input. Nah, ada dua ya, sensor A dan sensor B. Jadi keseluruhan input itu jumlah totalnya ada 5. Nah, setelah mengetahui inputnya, kita bisa langsung mengalokasikan addressnya. Nah, misalnya di sini untuk address yang saya inginkan itu ya, di bagian input range-nya antara 0 sampai batasnya 9. Jadi address dari M0 sampai M9 itu adalah address daripada input. Nah, karena input di sini hanya ada 5, maka addressnya cukup diisi secara berurutan. Untuk emergency button M0, start button M1, stop button M2, sensor A M3, sensor B M4. Untuk output itu ada di bagian aktuator. Aktuator ini juga termasuk output. Yang pertama conveyor A, conveyor B, kemudian lampu indikator juga, ada lampu indikator berwarna merah dan hijau. Total ada 4 output. Nah, output pun demikian perlu dialokasikan untuk addressnya. Nah, kenapa di sini untuk address daripada input dan output itu dibedakan? Nah, sebetulnya itu bebas ya, mau diletakkan di mana saja. Hanya saja di sini dibedakan itu supaya nanti bisa lebih mudah dalam memprogram. Yang pertama di left conveyor itu ada di M10. Jadi M10 ke atas itu range-nya itu adalah address daripada komponen output. Yang pertama left conveyor ada di M10, right conveyor ada di M11, light indikator berwarna hijau M13 dan merah ada di M14. Nah, karena di sini kita menggunakan timer. Nah, timer ini fungsinya adalah untuk mematikan conveyor kiri atau satu ya. Nah, kenapa membutuhkan timer? Karena ketika perpindahan barang dari conveyor 1 ke conveyor 2 itu kan secara aturan tidak boleh langsung berhenti ya. Karena ketika langsung berhenti maka si objek tadi atau si box tadi itu akan mendelay ya. Jadi conveyor 1 itu harus betul-betul memastikan bahwa objek atau box itu sudah dalam posisi keseluruhannya dari ujung A sampai ujung B
itu berada pada conveyor. Jadi ketika conveyor 1 dimatikan, itu tidak akan terjadi masalah. Nah, setelah mengalokasikan memorinya, selanjutnya bisa masuk ke bagian program, masuk ke Schneider. Nah, seperti biasa untuk bagian properti di inactive aja. Nah, karena kita pakai simulasi, maka untuk memori yang akan kita inputkan di sini adalah memori bit M ya. Nah, langkah awal perlu kita ketahui bahwa langkah awal kita perlu mengalokasikan atau meregis memori-memori yang sudah dialokasikan tadi. Bisa masuk ke bagian tool, kemudian di memory bit itu ada memory bit, klik aja. Di sini sudah saya kasih keterangan ya, misalnya untuk M0 itu ada emergency, M1 start button, dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika nanti kita memberikan memori pada suatu coil atau kontrak atau yang lainnya, itu secara otomatis nanti keterangan itu akan secara otomatis muncul. Jadi secara tidak langsung ini akan menghemat waktu kita untuk membuat ladder diagram. Yang pertama ini ada di row 0. Nah, bisa dilihat ya ketika memasukkan address dalam satu komponen. Di sini misal ada kontak normally open. Di normally open aku kasih dia address di M0. Jadi langsung dia keterangannya akan langsung muncul di bagian keterangannya. Nah, beda ketika kita menginputkan addressnya dulu, kemudian keterangannya belakangan, itu justru akan memperlambat kita dalam membuat program. Nah, di bagian row 0 ini fungsinya adalah untuk memberikan indikasi sistem itu dalam kondisi bekerja atau tidak sih. Nah, di sini ada 2 coil. Yang pertama coil biasa dan negatif coil. Nah, bedanya antara coil biasa dan negatif coil itu, yang pertama coil biasa itu ketika dialiri arus dia akan aktif. Nah, sebaliknya ketika coil negatif coil itu dialiri arus, maka dia akan mati. Nah, itu. Nah, di sini ada latching juga. Latching ini fungsinya adalah untuk tetap mengaktifkan sistem walaupun si tombol daripada start button itu sudah dirilis atau dilepas. Emergency dan stop ini fungsinya adalah untuk mematikan mesin. Dan yang kedua,
Nah, kemudian di rung 1 ini, rung 1 itu fungsinya adalah untuk menghidupkan konveyor 1. Jadi yang pertama di sini ada kontak open ya. Jadi selain sebagai indikator sistem itu nyala atau tidak, ini juga berfungsi untuk sebagai power daripada rung 1 dan rung 2. Nah, untuk mengaktifkan konveyor 1, nah di sini ada normally closing yang address-nya itu disatu daerahkan atau disamakan dengan output dari timer atau coil dari timer. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika si timer ini bekerja, kemudian menghitung dia tuh sampai preset yang sudah ditentukan. Nah, nantinya ketika dia aktif, maka si conveyor stop ini kontak normally close-nya akan terbuka, sehingga imbasnya conveyor 1 itu akan berhenti. Nah, berhentinya itu setelah sensor A mendeteksi selama 1 detik. Nah, yang rung 2, di bagian rung 2 ini adalah untuk mengaktifkan konveyor 1. Konveyor 2. Nah, konveyor 2 ini aktif ketika sensor A mendeteksi box atau objek. Nah, ada latching di sini, fungsinya adalah untuk tetap mengaktifkan konveyor B walaupun si sensor A itu sudah tidak mendeteksi box atau objek. Sensor B ini adalah fungsinya untuk memutus arus. Jadi ketika sensor B sudah mendeteksi si box itu, maka dia akan terputus sehingga konveyor B itu akan mati. Nah, setelah memasukkan beberapa komponen kontak dan coil di sini, kita bisa langsung mengadreskan ke bagian drive. Itu masuk saja ke bagian driver. Nah, untuk drivernya di sini karena kita ingin mengoneksikannya ke bagian Modbus TCP IP. Nah, Modbus TCP IP ini adalah milik dari Schneider. Jadi kalian kalau mau pakai software pemrograman lain, misalnya Allen Bradley, kemudian Simon, maka softwarenya pun harus disesuaikan. Kita pilih yang Modbus TCP IP client, kemudian di bagian konfigurasi. Sebelumnya yang di bagian ini silahkan dihilangkan saja dulu. Masuk di bagian konfigurasi. Nah, di bagian konfigurasi ini kita akan menentukan kira-kira berapa input yang dibutuhkan dan output yang dibutuhkan itu berapa. Nah, sebelumnya kan kita sudah melis tuh berapa inputnya di range berapa, demikian pula dengan output. Nah, di output ini dia ada 4, maka dia ada 5 ya yang input. Maka untuk jumlah inputnya, digital inputnya itu ada 5. Nah, untuk offset ini disesuaikan dengan range awal dari address input. Misalnya di sini emergency button ada di M0, berarti untuk offsetnya itu diisi 0. Misalnya emergency button address awalnya itu adalah M1, maka di sini diisi M1 seperti itu. Kemudian di bagian output juga demikian. Output itu ada 4 jumlahnya. Kemudian offset input dimulai dari 10. 4. Nah, untuk input output yang sudah ditentukan jumlahnya itu akan masuk ke bagian drive. Nah, langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan emergency komponen-komponen baik input atau output itu di masing-masing memori. Nah, misalnya di sini untuk emergency. Sebelumnya kalian harus tahu ya kalau yang di sebelah
kiri itu adalah input, nah yang di sebelah kanan itu adalah output. Nah, emergency stop di sini dia ada di M0, berarti untuk memorinya dia diletakkan di coil. Demikian pula dengan yang lainnya, start button di coil 1, stop button coil 2, sensor A coil 3, sensor B coil 4, left conveyor atau conveyor ada di M10, right conveyor atau conveyor kanan ada di M11, dan silahkan disesuaikan untuk komponen-komponen lainnya. Setelah itu kalian bisa lihat di sini ya, ada tanda seru bulat berwarna hijau. Nah, ini tuh tandanya bahwa si conveyor ini dia tidak bisa dikendalikan dari program. Jadi ketika nanti kita mengkoneksikan kemudian running keduanya, maka si conveyor ini walaupun sudah di set sedemikian rupa di bagian program, dia akan default, artinya tidak bisa dikendalikan dari program yang sudah kita buat. Nah, untuk mengatasi ini bisa masuk ke bagian view, itu ada dock all tag. Nah, kalian harus pastikan bahwa semua di bagian ini itu dalam kondisi default. Tanda kondisi dia default itu simbol yang ada tuh seperti ini. Jadi ketika dia force atau yang lain, artinya dia tidak bisa dikendalikan. Nah, silahkan dirilis. Nah, misalnya di kalian tuh ada yang seperti ini, maka silahkan di default aja, di default. Ini kondisi default, kondisi dimana kita bisa mengendalikan semua sistem yang ada di scan 2 ini dengan kendali ladder diagram. Clear untuk tag. Nah, setelah itu bisa di running baik untuk program maupun factory IO. Langkah awal seperti HMI, kita harus merunning dari EcoStructure-nya terlebih dahulu, kemudian factory IO. Setelah itu masuk ke bagian file, driver, dan connect. Nah, tanda dia berhasil terkoneksi dengan Schneider itu ada tanda centang berwarna hijau. Kemudian klik switch ini untuk ke mode running ya. Nah, di sini ketika si sistem ini belum dinyalakan, maka ada lampu indikator berwarna merah menyala. Ini menandakan bahwa sistem ini tidak dalam kondisi bekerja. Nah, mungkin ada ya beberapa dari kalian itu yang bertanya kenapa tuh di bagian emergency dan stop button itu menggunakan normally open, sementara untuk sebelum-sebelumnya ketika belum sampai kepada bagian simulasi factory IO itu menggunakan normally close. Jadi hal yang perlu kalian tahu bahwa push button itu sebetulnya dia di wiring eksternalnya itu bisa memilih dua kontak yang terdapat pada push button. Push button itu ada dua kontak, yang pertama normally open dan normally close. Nah, ketika di wiring eksternalnya itu menggunakan wiring normally open, maka di bagian pemrogramannya itu kalian menggunakan normally close. Sebaliknya ketika menggunakan wiring eksternalnya itu normally close, maka di bagian programnya kalian menggunakan NO atau normally open. Nah, khusus yang di factory IO ini dia memakai sistem, walaupun kita tidak bisa lihat ya, dia memakai sistem untuk wiring eksternal itu menggunakan normally close. Maka
Nah, makanya kalau kalian lihat di sini dia untuk kontak yang dipakai ya dari emergency dan stop button itu dia memakai normally open gitu. Setelahnya bisa di running, kemudian klik tombol start. Ketika kita memulai sistem ini dengan mengklik tombol start, maka secara otomatis konveyor A akan berjalan. Bisa klik tombol start. Nah, ketika sensor mendeteksi objek di sini ya, selang beberapa detik dia akan mati, dilanjutkan dengan perpindahan barang menggunakan konveyor B. Ketika konveyor B ini telah mendistribusikan objek ini ke bagian ujung kemudian dideteksi oleh sensor B, maka secara otomatis konveyor B ini akan mematikan sistemnya. Nah, kita juga bisa mematikan sistem dengan mengklik tombol stop, atau bisa juga dengan mengklik tombol emergency. Nah, bedanya tombol emergency dan tombol stop, ketika kita ingin running setelah mencet tombol tersebut, kalau tombol stop itu hanya sekali kemudian bisa langsung diklik tombol start, maka untuk tombol emergency ini